Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, bantu kami menemukan orang-orang yang dapat membantu kami menemukan Engkau dalam hidup sehari-hari. Karena hati kami kosong tanpa Engkau, tanpa kehadiran-Mu. Bantu kami untuk hidup dalam kehadiran-Mu dimanapun kami berada, sehingga kami tidak mencari hal-hal lain selain Engkau. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, sedang hangat di dalam masyarakat kita yang disebut dengan spirit doll, ya, boneka yang ada rohnya, dan begitu banyak disukai oleh banyak orang, menjadi viral. Dan itu kalau dalam bahasa tradisi kita disebut seperti jai langkung gitu kan. Ada roh yang dipanggil untuk diajak bicara, untuk semacam menunjukkan apa yang kita minta, seperti itu. Saya sendiri belum pernah melihat yang disebut spirit doll atau melihat sendiri atau bagaimana, tapi cukup viral seperti itu. Apa tandanya ini? Mengapa demikian? Menurut saya kita di zaman ini mulai kekosongan batin, ya. Dan kita mencari sesuatu yang spektakuler, yang sensasional, ya, dan juga mencari sesuatu yang seolah-olah bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita akan masa depan, akan situasi, akan kondisi dan seterusnya. Dan menurut saya ini cukup berbahaya, karena akan membuat orang katakanlah menggunakan kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai untuk kepentingannya sendiri. Kuasa jin, kuasa kodam, kuasa apa yang seringkali dipakai untuk kepentingan. Dan ini menurut saya juga sangat sungguh tidak pantas dan tidak layak kita lakukan, karena itu akan menggerogoti dan akan menyesatkan hidup keberimanan kita. Seolah-olah jin dipakai untuk kepentingan kita sendiri. Dan inilah yang menurut saya perlu kita counter dengan apa? Yaitu dengan mengalami Allah. Merasakan Allah yang hadir, yang hidup, yang membimbing, yang menuntun, ya. Hari ini dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Samuel mendengar suara. Dia mengira bahwa gurunya Imam Eli yang memanggil dia, dan dia bertanya kepada gurunya, apakah engkau memanggil? Dan Samuel ada di bait Allah, tidur di bait Allah. Nah, Eli mengatakan tidak. Kedua kali tidak. Dan ketiga akhirnya dikatakan kalau ada suara yang sama, itu berasal dari Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Saudara, kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai romo, sebagai pastor, sebagai suster, tujuan kita adalah untuk membantu orang-orang yang kita didik bersama kita, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah itu siapapun, untuk mengalami Tuhan. Dan ini yang tanggung jawab kita yang sangat penting dan sangat fundamental untuk membawa orang mengalami Allah. Ya. Dan itulah sebabnya, karena kita mempunyai jiwa yang kosong, ya. Selama masa pandemi ini sepertinya Tuhan tidur, sepertinya saya tanda petik Tuhan tidur, ya. Tetapi tidak demikian. Maka orang mencari sesuatu yang lebih sensasional, ya, mencari paranormal, bertanya tentang paranormal, tentang pandemi ini, juga tentang segala sesuatu, akan ada apa, akan Imam Mahdi, akan ada kiamat, Dajjal kah. Jadi semua orang tertarik pada dunia yang akhir, ya. Padahal sebetulnya dia harus mencari Tuhan di dalam hidupnya. Nah, inilah saudaraku tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi tanggung jawab kita bersama. Apakah Anda dan saya, ya, sekali lagi apakah Anda dan saya sudah mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup
sehari-hari dalam hidup doa kita. Ya. Itu yang harus kita lihat. Dan bagaimana kemudian Tuhan bekerja. Lihat pada Injil hari ini Yesus menyembuhkan semua penyakit, segala berbagai macam penyakit. Mereka mengalami orang-orang mencari Tuhan, bukan mencari dukun, bukan mencari kuasa-kuasa yang dianggap jin, dianggap membantu dan tidak membantu. Itu berbahaya gitu loh. Jadi sekali lagi berbahaya ketika kita datang kepada orang-orang tertentu yang mengatakan hal-hal tertentu, bahkan saya menganggap sehebat apapun sekalipun. Kenapa kita tidak percaya kepada Tuhan? Hari ini Yesus menyembuhkan banyak orang dan mengusir banyak setan. Dan orang mencari Yesus, dan Yesus mengatakan, ya mungkin orang mencari Yesus karena spektakuler, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengusir setan dan seterusnya. Nah, disinilah kita harus belajar untuk apa? Belajar untuk mengalami Tuhan. Belajar untuk bukan mencari apa yang kita maui. Bukan untuk mendapatkan apa yang kita maui. Tapi justru mengosongkan diri. Ya, justru untuk bukan untuk mencari kesenangan kita sendiri. Mengosongkan diri. Ya, sekali lagi mengosongkan diri. Supaya Tuhan bisa kita alami. Ya. Selama kita mencari pemenuhan diri kita, selama kita mencari karena kosong kita mencari, maka kita akan bisa tersesat. Sekali lagi bisa tersesat kalau ada orang-orang yang seolah-olah, sekali lagi seolah-olah itu memenuhi kebutuhan dia. Ketika kita mengikuti Yesus, coba perhatikan, ya, mengosongkan diri. Maka ketika banyak orang mencari Yesus dan Yesus berdoa di tempat yang sunyi dan mencari dan mengatakan semua orang mencarimu. Yesus bilang, enggak, aku harus pergi ke tempat lain. Aku harus tugas tempat lain. Jadi saudaraku, jangan salah sangka menjadi Kristen, menjadi Katolik pertama-tama adalah pengosongan diri, penyangkalan diri. Ya. Memang kita butuh sesuatu, tetapi bukan berarti Allah harus memenuhi segala sesuatu itu. Kita harus kosongkan supaya Tuhan hadir dan menguasai kita. Bukan roh-roh jahat, bukan roh-roh kuasa-kuasa tadi menguasai kita. Kita mengosongkan diri supaya Tuhan memasuk dalam diri kita. Memang mungkin kita sudah kosong. Tapi kita mencari Tuhan untuk mengisi hidup kita sendiri. Ya. Nah, sekali lagi kita harus mengosongkan diri, bukan memenuhi diri dengan segala sesuatu yang kita minta. Bukan kita yang menguasai Tuhan, ya. Tapi kita mengosongkan diri supaya Tuhan masuk dan menguasai hidup kita. Dan itulah memberikan kebahagiaan. Dan itu bukanlah yang gampang, dan bukanlah yang mudah. Berapa hari yang lalu, seminggu lalu saya dan beberapa waktu yang lalu juga membimbing sebuah retret kecil, 5 suster dan keluarga 5 orang. Disitulah saya mulai menemukan dan mulai membantu mereka menemukan Allah di dalam proses yang tidak mudah itu. Justru di dalam proses yang sedang kita hadapi, problem kehidupan kita. Ya, ada satu kalimat bahasa Jawa yang menurut saya cukup penting. Rasa sakjroning rasa. Rasa sakjroning rasa maksudnya apa? Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, jangan lari tetapi memasuki. Merasakan, mengalami dan bahkan memeditasikan, bahkan mengkontemplasikan pengalaman-pengalaman yang tidak baik itu. Pengalaman yang pahit, pengalaman yang susah. Nanti Tuhan sendiri kita mendengarkan Tuhan mau apa dengan peristiwa itu. Rasa sakjroning rasa. Jadi setelah rasa kita nikmati, kita merasakan itu sepahit apapun, sesulit apapun. Lalu kita mendengarkan Tuhan mau bicara apa kepada saya lewat pengalaman itu. Jadi tidak lari. Ya. Dan setelah saya kemudian kita bersama-sama melihat, mereka bisa melihat kedatangan bimbingan Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka merasakan suara Tuhan yang mengatakan aku membantumu, aku menolongmu, Immanuel. Jadi semua sabda Allah yang dalam kitab suci itu berbicara dalam diri mereka. Dan mengalami Tuhan dalam diri mereka. Dan memang harus dalam suatu
terus diajak omong, diajak bicara, diajak konsultasi, diajak bicara apa adanya, bagaimana mereka mengalami Allah. Maka di zaman sekarang ini butuh apa yang kita sebut dengan mentoring atau coach, ya. Tidak cukup hanya pendampingan, tetapi mentoring, mendidik, berdialog satu persatu dan mendengarkan satu persatu supaya mereka mengalami bagaimana perjuangan dan proses dalam menemukan Tuhan itu. Jadi kata yang paling penting untuk zaman sekarang ini bukan dalam bentuk massal, dalam bentuk banyak orang, bukan. Tapi dalam bentuk sendiri, coaching, mentoring seperti seorang pelatih, ya, yang secara sungguh-sungguh datang membimbing, menuntun, menggerakkan, bertanya apa yang mereka alami secara penuh. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, itu yang sebetulnya kita butuhkan di zaman ini, ya. Mentoring, coach. Siapakah yang ada mentoring, ya? Siapakah mentoring yang baik di dalam kehidupan kita? Maka bertanyalah kepada para imam, para suster, para biarawan, biarawati untuk menceritakan kekosongan hati Anda masing-masing. Dan tentu saja, ya, membaca kitab suci. Ya, membaca dan merenungkan kitab suci untuk menemukan Allah. Dan tentu saja seperti Samuel tidur di bait Allah. Artinya tidur di bait Allah itu artinya apa? Mereka beradorasi, mereka duduk diam di gereja, hening, sunyi untuk menidurkan, ya, segala kemampuan pikiran, perasaan, mulut, dan mengizinkan Tuhan berbicara. Suatu bagi saya panggilan Samuel ini panggilan yang luar biasa, ya. Dia harus menidurkan pikirannya, dia harus menidurkan kecemasan, kegelisahan batinnya. Lalu membiarkan Tuhan berbicara dalam hatinya. Pengalaman Samuel di zaman ini yang dimana pada waktu itu Tuhan jarang menampakkan diri dalam penglihatan. Dan di zaman ini juga mungkin Tuhan jarang menampakkan penglihatannya kepada manusia. Tapi Anda dan saya mempunyai tugas dan tanggung jawab. Mari kita belajar hening, mari kita belajar diam di hadapan Tuhan dan mendengarkan Tuhan berbicara dalam hati kita. Semoga kita menemukan, merasakan, mengalami, meraba, ya, mendengarkan, melihat seperti dikatakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya. Apa yang kuraba, apa yang kulihat, apa yang kudengarkan, itulah yang kuwartakan kepada orang lain. Semoga Anda menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Bagaimana caranya? Anda harus banyak diam, hening, sunyi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan itu kepada Anda dalam batin Anda yang terdalam. Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, supaya kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.